kembali lagi soal kesadaran. Kesadaran itu kalau pemahaman saya yang saya buat ya teman-teman, itu ada 3. Yang pertama adalah kesadaran pada diri kita teman-teman. Diri kita ya, mencakup diri kita, kita sehat gak, sedang emosi gak, sedang ada masalah gak, dan lain sebagainya. Itu panjang kalau diceritakan. Terus yang kedua tentang apa yang kita kendarai, kendaraan kita, mobil kita, motor kita sedang sehat gak, sedang waras gak, sedang prima gak, itu pastikan kita mengenal kendaraan kita gitu. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang bagaimana kita bisa membaca situasi yang ada di sekitar kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Halo teman-teman semua. Kali ini saya sedang nyetir mobil ya. Dan di video kali ini saya juga nggak ngasih tutorial caranya nyetir mobil ya. Dan saya yakin buat teman-teman semua ya sudah ada yang bisa nyetir lah. Khususnya yang sudah dewasa, sudah gede-gede, itu pasti sudah bisa nyetir. Dan buat teman-teman yang belum bisa nyetir ya silakan aja mungkin cari tutorial nyetir di channel-channel YouTube yang lain, ataupun saya juga kemarin dulu memberikan tutorial cara nyetir, walaupun nyetirnya itu mobil L300 yang sering saya pakai. Dan kali ini saya memakai mobil yang lain dan bukan mobil saya juga ya. Saya bilang ya, saya juga nggak pamer karena saya bisa nyetir ataupun karena pakai mobil ini ya. Teman-teman sudah tahu ini mobil apa, dashboard mobil apa, silahkan di komen ya. Dan di video kali ini saya cuman ngasih apa ya, bumbu aja buat konten saya. Kali aja teman-teman yang sering nonton video saya jadi punya tambahan lagi manfaat mungkin ya, karena ini saya yakin bermanfaat buat teman-teman yang paham. Di video kali ini saya mau mengingatkan ke teman-teman buat khususnya yang bisa berkendara naik motor, naik sepeda, naik nyetir mobil, nyetir truk, nyetir bus ya. Yang sekarang konten-konten saya membahas tentang bus itu kita harus punya yang namanya kesadaran. Lah, kan memang harus punya kesadaran. Kalau nggak sadar ya tidur nyetir, naik motor ya kan. Ya benar. Kalau yang tidak punya kesadaran ya yang di kiri saya ini ataupun di belakang pasti nggak punya kesadaran kalau dalam kondisi lagi tidur. Maksud saya teman-teman, saya tidak mengomentari buat teman-teman caranya berkendara bagaimana enggak, ataupun skillnya ataupun juga pengalamannya enggak. Saya yakin skill dan pengalaman buat yang bisa ataupun sudah lama naik kendaraannya masing-masing itu pasti paham dan juga sering di jalan raya gitu. Nah, di sini saya mau mengingatkan kalau kita harus punya yang namanya kesadaran ya. Sebenarnya kesadaran yang saya buat itu atau pemahaman ini itu ada 3. Itu sudah saya bikin juga di konten YouTube saya yang satu namanya BH Car Vlog. Cuman memang lama saya vakum ya, sudah 1 tahun lebih saya nggak bikin video karena saya tidak puas karena masih kurang 1 kamera action cam lagi supaya bisa lebih keren gitu viewnya ya. Suatu saat nanti kalau saya punya rezeki saya bisa beli lagi buat melanjutkan channel itu. Jadi kembali lagi soal kesadaran. Kesadaran itu kalau pemahaman saya yang saya buat ya teman-teman, itu ada 3. Yang pertama adalah kesadaran pada diri kita teman-teman. Diri kita ya, mencakup diri kita, kita sehat gak, sedang emosi gak, sedang ada masalah gak, dan lain sebagainya. Itu panjang kalau diceritakan. Terus yang kedua tentang apa yang kita kendarai, kendaraan kita, mobil kita, motor kita sedang sehat gak, sedang waras gak, sedang prima gak, itu pastikan kita mengenal kendaraan kita gitu. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah
tentang bagaimana kita bisa membaca situasi yang ada di sekitar kita gitu. Sebagai contoh dalam kondisi macet seperti ini ya, kita harus tetap melihat dan fokus, ataupun bagaimana bahasa gampangnya ya fokus lah ya. Itu kita melihat kanan kiri spion, bagaimana situasi di belakang, di depan kita. Apalagi saya ini pakai kendaraan mobil yang besar, anggap aja besar, ada motor yang lewat, tiba-tiba kok sampai menyenggol, itu sangat-sangat merugikan kita, khususnya yang punya, karena motor langsung bisa kabur gitu. Itu yang paling penting dan tidak kalah penting juga. Dan ketiga hal itu perlu yang namanya dilatih dan sering-sering dilatih ya. Dilatihnya dengan apa? Ya dengan terus teman-teman, ketika kita melakukan apapun, kita berkendara ya kalau kita ngebut, contohnya kalau kita ngebut ini minimal mikir lah, kalau kita ngebut nanti kalau jatuh resikonya ya sendiri gitu. Jadi kalau mau ngebut ya minimal mikir. Kalau yakin ngebut nggak apa-apa, kalau ngebut dalam kondisi jalan sepi mah nggak apa-apa ya kan, aman, atau di sirkuit silahkan gitu ya. Tapi ngebutnya di jalan macet seperti ini ya sangat bahaya lah, pasti merugikan orang lain lah, bisa nyenggol, malah bisa jatuh dan sebagainya ya kan, dan banyak lagi. Dan semuanya itu juga belum tentu aman teman-teman gitu. Namanya di jalan situasi bisa berubah apapun lah ya, apapun itu. Tapi kalau kita mau berlatih yang namanya tentang kesadaran itu, insya Allah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Pastinya dengan dilatih secara skill kita, pengalaman kita, dan juga jangan lupa tetap spiritual kita ya kepada Tuhan dan kepada manusia, saling menghormati dan sebagainya. Itu juga penting teman-teman, karena yang banyak, siapa sih yang mau cilaka? Nggak ada kan. Siapa sih yang mau kecelakaan, mau sakit? Tuh nggak ada. Makanya sebisa mungkin kita terus yang namanya mengerti, belajar teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, semoga video itu bermanfaat ya. Mungkin tipsnya seperti itu, ataupun cara ataupun pemahaman baru, semoga teman-teman ini mengerti. Khususnya mungkin ini kalau di konten saya bus ya, itu ada anak-anak yang suka ngoyot bus atau mengikuti bus. Nah teman-teman yang suka ngoyot bus itu harap tetap safety, menggunakan helm, perlengkapan yang lengkap ya secara safety, karena naik motor ya. Kalau naik motor sendirian jangan sampai pegang HP sambil video. Kalaupun video ya silahkan, jangan sampai itu merugikan diri kita ataupun orang lain. Walaupun juga pernah saya lakukan, tapi saya pakai action cam itu ya, bukan pakai HP. Jadi saya pegang, saya nggak peduli kameranya mau mengarah kemana, itu saya nggak peduli teman-teman. Kecuali saya pakai HP, pasti mikir, cara megangnya juga nggak enak gitu ya kan. Tuh. Terus jaga jarak dan lain sebagainya itu sangat harus diperhatikan supaya kita tidak terjadi yang namanya kecelakaan dan merugikan orang lain seperti itu teman-teman. Karena itu penting gitu. Karena kendaraan besar ya seperti bus itu banyak blind spotnya. Oke, teman-teman mengerti ya. Silakan ini dipahami, semoga ya bermanfaat pokoknya. Sekian dari saya teman-teman, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi ada bus banyak di situ loh, di Kota Tua sini. Mau saya video malah udah hilang, ternyata rombongan.